pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen penguji dan Bapak guru pamong penguji. Perkenalkan, nama saya Madulut Simajuntak, asal sekolah SMK Negeri 4 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan angkatan ketiga, jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan uji kinerja proses kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan KD, mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi dan memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar injeksi. Besar harapan saya atas saran dan masukan demi perbaikan kinerja saya di masa yang akan datang. Semoga sukses. Terima kasih. Oke, baik anak-anak semua, kita ketemu lagi pada hari ini, Senin 15 Oktober 2021 untuk kegiatan pembelajaran kita tatap muka atau luring. Nah, gimana kabar semuanya? Baik. Semangat pagi? Pagi. Oke, terima kasih Bapak melihat semangatnya sangat luar biasa. Semoga nanti proses kegiatan belajar kita itu bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kegiatan kita dimulai dengan berdoa. Untuk kelas, silakan menuju doa. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk saudara Indra sudah memimpin doa pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Untuk absen untuk kelas 12 TKR OB. Yang pertama itu Saudara Renan Jaki. Hadir, Pak. Hadir. Yang ketujuh Saudara Toprak. Hadir, Pak. Yang ke-8 Saudara Sahdani. Ya, hadir, Pak. Ya, dari absen semuanya hadir ya. Ya, Pak. Hadir, Pak. Oke, terima kasih sudah di absen. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan cara kita berdiri tegak. Kita hari ini atau pembelajaran kita pada kali ini adalah mendiagnosis kerusakan sistem EVI. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, di sini ada namanya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah 3.6, bisa dilihat di monitor itu adalah mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi atau EVI. Nanti yang kedua 4.16 itu memperbaiki sistem bahan bakar bensin injeksi atau injeksi atau EVI. Nah, itulah kompetensi dasar yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini. Terus indikator pencapaiannya, yang pertama itu adalah kalian itu harus bisa menjelaskan pengertian dan fungsi sistem bahan bakar injeksi. Yang kedua, bisa merinci kerusakan ya yang sering terjadi pada sistem bahan bakar injeksi. Nah, yang ketiga itu bisa menjelaskan keselamatan kerjanya. Yang keempat, bisa mereparasi atau memperbaiki ya. Nah, terus yang kelima itu mengontrol hasil perbaikan ya, mengontrol hasil perbaikan daripada sistem bahan bakar injeksi yang tadi. Nah, terus selanjutnya itu adalah tujuan kita mempelajari materi ini.
materi kompetensi dasar yang tadi Bapak jelaskan. Tujuannya yang pertama itu adalah peserta didik atau kalian itu bisa menentukan kerusakan. Yang kedua itu peserta didik atau kalian bisa mendiagnosis. Yang ketiga bisa menentukan cara perbaikan. Yang keempat itu peserta didik dapat memperbaiki kerusakan. Dan yang kelima bisa mengontrol hasil perbaikan. Artinya itu kalian itu bisa nanti melakukan perawatan berkala secara rutin. Nah, Bapak melihat pada kegiatan pembelajaran hari ini itu materinya adalah mendiagnosis, memperbaiki. Berarti itu adalah materi yang sangat bermanfaat, di mana kalian jadi bisa nanti memperbaiki atau mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar injeksi yang ada di kendaraan. Perlu kalian ketahui, zaman modern ini kan semua teknologi kendaraan sudah menggunakan EV kan? Benar kan? Semua teknologi itu sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi. Artinya apa? Materi ini nanti manfaatnya ke depan itu akan sangat besar buat kalian sebagai modal. Modal apa? Setelah lulus bisa lebih mudah untuk mendapatkan mungkin pekerjaan bagi yang kerja. Yang kedua, bisa juga modal untuk berwirausaha. Karena sekarang itu memang yang lebih menjanjikan itu adalah berwirausaha. Ya, kita bisa bisa mandiri, kita bisa menganalisa semua apa yang kita akan lakukan ketika kita berwirausaha. Nah, selanjutnya itu kegiatan atau proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama metode belajar kita adalah PBL. Apa itu PBL? Adalah problem based learning. Artinya sistem belajar itu berorientasi kepada masalah, ya. Artinya kepada masalahnya seperti apa? Nanti kita belajar itu yang pertama itu Bapak kasih dulu suatu permasalahan atau kendala yang terjadi pada materi yang akan kita pelajari. Ya, baru nanti kalian menganalisa dengan cara. Makanya di sini ada bertanya, jawab. Jadi harus aktif. Kalian nanya kalau kurang paham, nah Bapak juga menanya kalian sejauh mana pemahaman materinya. Terus ada juga berkelompok, berdiskusi atau diskusi. Jadi model pembelajarannya itu kita wajib berkelompok, wajib kita berdiskusi. Artinya di situ nanti akan terbangun apa? Satu, komunikasi kan? Komunikasi yang baik antar kelompok. Yang kedua, kerja tim kan? Nanti akan terjadi kerja tim yang baik. Nah, ketika dibangun komunikasi yang baik, kerja tim, otomatis nanti untuk menyelesaikan problem atau kendala materi itu akan jauh lebih mudah dengan panduan buku dan arahan dari Bapak. Ya, kira-kira nanti seperti itu kegiatan belajar kita ya. Terus setelah kita nanti mau memahami teori atau pengetahuan terkait analisa kerusakan, baru kita nanti ada praktek. Setelah ini nanti kita akan mempraktekannya di unit atau di mobil yang sudah tersedia di bengkel kita. Dan terus selanjutnya itu pada pembelajaran kali ini, hari ini ada rencana penilaian. Yang pertama adalah ada penilaian soal pengetahuan. Nanti di akhir ada linknya, nanti Bapak share. Terus yang kedua itu adalah observasi praktek. Nanti sambil kalian praktek, sambil melakukan diskusi saat praktek itu, Bapak juga akan menilai individu masing-masing. Yang Bapak nilai itu satu, tadi keaktifan, komunikasi, kerjasama tim, nanti Bapak nilai. Ya, itu untuk nilai praktek. Nah, selanjutnya ada namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak udah kirim kan LKPD-nya kan? Di belajar daring kan? Terus kemudian ada juga yang namanya modul atau
buku panduan kita untuk belajar atau praktek. Nah, nanti itu dipakai saat praktek. Terus kemudian sebelum kita melakukan kegiatan belajar kita hari ini, karena tadi di awal Bapak sudah bilang memang semua kegiatan itu dilakukan secara berkelompok. Maka di awal ini kita bagi dulu kelompok, ya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Nah, kira-kira untuk kelompok 1 siapa nih? Indra. Kamu jadi ketua kelompok 1 ya? Indra ketua kelompok 1, anggotanya siapa? Itu sama saja. Oke, kelompok 1 itu nanti ketuanya adalah Indra, ya, anggotanya atau timnya itu ada Syahdani, ada Jibril Hakim, dan ada Satya. Terus kelompok 2, Saya ketuanya. oke, Raihan Arjaki jadi ketua kelompok 2. Nanti anggotanya Ada Taufan, Muhammad Rayhan, dan Ibnu. oke, dari posisi duduknya jadi kelihatan. Di sini nanti kelompok 1, di sini kelompok 2, ketuanya Raihan, anggotanya ada atau timnya ada Tova, ada Raihan sama Ibnu ya. Siapa? Oke. Lanjut. Sebelum kita masuk materi utama hari ini atau tadi menganalisa mendiagnosis kerusakan sistem energi, sebelumnya kita sudah pernah belajar yang namanya sistem sebelumnya. Nah, kalau di layar ini di PPT ada namanya skema atau gambar. Kira-kira gambar apa ini? Coba saya. Sistem electronic full injection atau yang biasa disebut sistem EVI. Sistem EVI, coba kita lihat. Oke, benar. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih Satya. Nah, itu materi yang sebelumnya itu. Ketika kita melihat diagram seperti ini adalah diagram sistem EVI. Nah, kira-kira deskripsinya apa ini? Saya Pak, sistem EVI menggunakan berbagai sensor untuk mendeteksi kondisi mesin yang selanjutnya ECU akan mengkalkulasikan volume penyemprotan bahan bakar, lalu memerintah injektor untuk menginjeksikan bahan bakar. Oke, terima kasih saudara Ibnu penjelasannya terkait deskripsi di mana minggu yang lalu kita sudah pelajari. Ini dia deskripsi sistem EVI itu menggunakan berbagai sensor untuk mendeteksi kondisi mesin dan kondisi pengendaraan mobil. Selanjutnya ECU mesin akan mengkalkulasikan volume penyemprotan bahan bakar secara optimal, yang kemudian memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Hampir mirip dengan yang disampaikan temannya saudara itu. Tepuk tangan buat itu. Lagi masih ada terkait sistem bahan bakar, karena kita nantikan ada proses di mobil itu supaya mengingat kembali. Nah, bahan bakar itu kira-kira pada sistem EVI itu aliran sederhananya seperti apa? Bisa dilihat di gambar kotak-kotak itu. Ada yang bisa mengisi kotaknya? Yang di gambar? Saya Pak. Coba Indra. Yang pertama itu bensin dipompa oleh pompa fuel. Ya. Terus yang kedua bensin disaring oleh fuel filter. Dan yang ketiga pompa diinjeksikan oleh injektor. Oke, bisa kita lihat yang tadi disampaikan temannya. Yang pertama, bahan bakar dipompa oleh pompa bahan bakar. Yang kedua, saringan bahan bakar atau disaring bahan bakarnya. Yang ketiga, disemprotkan bahan bakarnya melalui injektor. Nah, yang disampaikan temannya itu inilah aliran bahan bakar yang terjadi pada sistem EVI. Tadi Bapak melihat bahwa kalian masih bisa mengingat ya materi yang lalu kita pelajari. Karena untuk hari ini materi utama kita adalah mendiagnosis dan memperbaiki sistem EVI. Mendiagnosis dan memperbaiki sistem EVI. Ini materi yang menarik. Jadi Bapak mohon kalian itu nanti selama proses kegiatan belajar itu ya serius, diskusinya maksimal, kerjasamanya maksimal supaya materi ini bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar inti kita pada kali ini, di sini Bapak udah siapkan video. Nanti videonya diamati untuk bahan
diskusi ya. Nah, silakan videonya diamati. Ini saya akan menjelaskan beberapa kerusakan yang terjadi pada sistem api. Contoh di sini ada unit kendaraan seria. Kerusakan yang pertama itu adalah mesin tidak starter, tapi tidak bisa hidup. Coba kita lihat di mobil kerusakan seperti apa. Mobil kita starter, tapi tidak bisa hidup dan lampu check engine tidak menyala. Harusnya dia nyala ketika di on. Itulah beberapa jenis kerusakan yang terjadi pada sistem kontrol elektronik kendaraan dan tidak memungkinkan masih banyak kerusakan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Nanti kelompok 1 ya, kelompok 1 yang ketuanya adalah Indra. Nih yang harus kalian diskusikan. Diskusikan dulu. Terus kemudian kelompok 2. Yang nomor 2 adalah mesin hidup, lampu cek engine menyala dan idling kasar. Ya. Itu untuk kelompok 2, yang ini untuk kelompok 1. Sekarang didiskusikan dulu di sini, kira-kira apa nih penyebabnya? Ya. Kita diskusi, nanti tempat duduknya dirubah dulu, diskusi kelompok. Nanti diskusi kelompoknya itu nggak usah terlalu lama, karena nanti kita sekalian praktek, sekalian kalian juga bisa diskusikan di tempat praktek. Ya, sebelum mulai diskusi, kira-kira ada pertanyaan? Coba, mereka. Apakah yang kami diskusikan hanya penyebab kerusakan saja, Pak? Oke, ini kan ada cara perbaikan. Ya, sebaiknya itu sekarang didiskusikan dulu tadi penyebab kerusakannya itu apa saja. Nanti cara perbaikan itu lebih baik didiskusikan ketika kita nanti melakukan kegiatan praktek. Ya, mungkin itu aja dulu penghantar untuk materi inti kali ini. Sekarang silakan membentuk formasi untuk diskusi kelompok. Oke, baik, posisi diskusi Bapak lihat sudah cukup bagus. Nah, Bapak sudah bilang di awal tadi kan ada namanya LKPD kan? Udah diklik kan? Sudah, Bapak. Oke, LKPD itu adalah lomba kerja peserta didik. Di sini bisa kelihatan itu gejala kerusakan tadi udah kan? Gejalanya itu ada yang mesin hidup, cek engine nyala. Ada yang mesin bisa starter tapi nggak bisa hidup. Nanti kira-kira penyebab kerusakannya apa? Kamu tulis di itu. Misalkan 1, mesin bisa starter tapi tidak bisa hidup. Penyebab kerusakan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ya? Paham ya? Nah, nanti silakan didiskusikan. Gak apa-apa dilihat dari internet juga gak apa-apa. Silakan didiskusikan. Kira-kira penyebabnya apa? Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke? Waktunya 15 menit ya, cukup ya? Cukup, Pak. Oke, silakan didiskusikan dulu. Oke, baik, gimana diskusinya? Sedang mencari Pak. Kelompok 1. Kami melakukan untuk hasil diskusinya itu mengikuti panduan di internet dan juga di buku Pak. Coba di internet ada. Ada Pak, untuk kerusakan yang terjadi pada mobil injeksi EV dan cara perbaikannya Pak. Oke, udah beberapa hal yang ditemukan kan? Ya, Pak. Terus nanti LKPD-nya itu diisi ya. Siap Pak. Nah, daftar kemungkinan kerusakan ya. Ya Pak. Gimana hasil diskusinya? Bapak lihat waktunya udah berjalan 15 menit. Kira-kira udah cukup atau gimana? Sudah. Cukup ya? Iya, Pak. Nah, kalau gitu kita lanjut. Bapak persilakan waktu untuk tiap kelompok menyampaikan apa yang sudah didiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Kira-kira kelompok mana yang lebih dulu? Saya kelompok 1 dulu Pak. Kelompok 1, oke. Saudara Sadari, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Kondisinya itu mesin tidak hidup, starter oke.
analisis kerusakan. Yang pertama itu fuse dan relay EV. Yang kedua sensor CKP. Yang ketiga sistem bahan bakar. Keempat map sensor. Kelima ignition coil. Yang keenam busi rusak. Oke, terima kasih Syarani mewakili kelompok 2. Beri aplaus dulu dong kelompok 2. Hasil diskusinya tadi hasil sudah cukup bagus ya. Ada beberapa kerusakan yang terjadi. Analisa kerusakan dari kelompok 1 itu adalah bisa saja fuse-nya rusak, bisa sensor CKP, bisa sistem bahan bakarnya yang bermasalah. Kira-kira seperti itu ya kelompok 1 ya. Di sini ada nanti LKPD untuk kegiatan praktek ya. Nah, di sini itu Bapak udah siapkan LKPD buat peserta didik. Nanti di sini ada tugas keterampilannya nih. Nanti kalian itu di sini disuruh ada petunjuknya ya. Contohnya di sini report sheet. Nanti pekerjaan-pekerjaan yang akan kalian lakukan itu ikuti sesuai dengan urutan report sheet. Ya, misal tadi nggak bisa starter, pasti ada hubungannya dengan listrik kan? Nah, nanti ikuti di report sheet-nya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti report sheet-nya ini Bapak bagikan ya. Ini untuk kelompok 1. Nah, ini nanti dibagikan ya. Ini untuk kelompok 2. Mungkin itu aja penghantar kita untuk kegiatan praktek di area bengkel kita. Ya, sekarang siap-siap kita menuju area. Oke, baik. Tadi kita udah melakukan belajar teori di kelas. Sekarang saatnya kita akan melakukan kegiatan praktek atau demonstrasi sesuai dengan apa yang kita atau yang kalian diskusikan terkait masalah atau kerusakan di kendaraan. Nah, sebelumnya udah ada LKPD tadi Bapak bagikan kan? Nanti semua kegiatan praktek yang kalian lakukan itu silakan dimasukkan ke LKPD. Terus kemudian selama melakukan kegiatan praktek selalu bekerja sesuai dengan SOP atau prosedur. Ya, apabila ada hal-hal yang memang kurang paham, kurang mengerti, nanti silakan bertanya ke Bapak. Ya, utamakan keselamatan kerja. Ya, kamu selamat, benda kerjanya juga selamat. Karena apa? Kita menggunakan praktek dengan unit kendaraan ya. Nah, sebelum kita mulai praktek, ada yang mau ditanyakan? Ya, tanya. Untuk LKPD diisi perorangan atau kelompok? Oke, baik. Untuk LKPD-nya itu sebaiknya nanti diisi perorangan. Sekalipun kamu nanti saat praktek itu ada proses diskusi. Isi saja perorangan karena nanti ada kaitannya dengan penilaian. Mungkin itu saja pengantar sebelum praktek. Kelompok 2 atau kelompok 1 tadi sesuai dengan pembagian kelompok. Kelompok 1 itu ada di unit Avanza ya. Kelompok 2 ada di unit Stereo. Masih ada pertanyaan? Siap, tidak Pak. Oke, sekarang silakan kelompok masing-masing ke unit kendaraan masing-masing. Ayo, silakan. Zikir, jangan lupa status zikir. Ya, sudah selesai. Sudah dipasang kulit kendaraannya? Siap, sudah Pak. Nah, sekarang tadi masalahnya apa tadi? Masalahnya mesin hidup tapi cek engine menyala. Coba sekarang, benar nggak? Mesin hidup apa tidak sih? Coba. Mesin hidup Pak. Hidup mesinnya? Iya, tetapi cek engine. Mana? Coba cek engine nyala. Nyala Pak. Sebentar Pak. Oke, terus mesin normal. Coba dilihat mesinnya normal nggak? Apa langkah yang mau dilakukan? Selanjutnya buka sistem Nah, diagnosis coba, Pak. coba dilanjut diperiksa ya. Sistem diagnosis siap Pak. Mesin di starter tapi nggak bisa Nyala. hidup ya. Nah ini mesin nggak hidup nih. Nah silakan
sambil didiskusikan tadi sesuai yang di kelas itu diperiksa angka pemeriksaan seperti apa. Jadi itu cara mendiagnosisnya ada dua ya guys. Ada apa aja sih? Ada pertama pakai manual dengan cara jumper, yang satunya lagi pakai apa ya? Scanner. Oh, pakai scan tool. Iya benar, pakai scan tool. Nih, ini gambar yang kita cari di kelas itu, gambar OBD-nya. Iya Pak. Ada nomornya nih, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 4 sama 12. Nanti kamu lakukan dulu pemeriksaan menggunakan jumper ya. Nah, Siap, Pak. silakan dilihat dulu itunya di di kendaraan. Ayo. Siap. Coba dulu di jumper dulu, bawa bukunya. Senternya disiapkan. Rehan, coba kamu jumper. Baik, no. Nah, di situ tempatnya di bawah dashboard, onboard, diagnosis. Nah, apa yang sudah dilakukan? Ini Pak, untuk pengecekan itu kami memeriksa dulu FVSFI, terus teman kami sedang membuka relay pump dan juga relay EPI Pak. Nah, fuse EPI-nya yang mana? Ini Pak, Dari mana kita tahu posisi fuse EPI-nya? kami melihat di box Selain ditutupnya, ada di wiring. Iya Pak, di Coba wiring. di wiringnya gimana? Untuk di wiring tadi kami sama-sama menyimpulkan yang ini Pak, untuk EPI-nya Pak. Nah, fuse EPI udah dicabut. Iya, Pak. Coba diperiksa dulu. Nah, kalau dia nol artinya Masih berfungsi Pak. berarti fuse-nya terhubung dengan baik kan? Iya, Pak. Nah, berarti fuse EPI ini masih berfungsi dengan baik. Berarti masih bagus itu. Nah, lanjutkan pemeriksaan. Sudah Pak. Udah, coba sekarang kalau sudah di jumper terminal 4 dan 12, nah ayo di on. Di on. Nah, kedip gak? Nah, cek engine-nya berkedip kan? Iya Pak. Coba dibaca bukunya, coba temannya, ayo bukunya dibaca. Matiin dulu di sini di meja aja, coba dilihat. Nanti didiskusikan. Kunci kontak itu harus off, itu belum off sampai off kunci kontaknya. Nah, sekarang kan udah di jumper tuh. Iya Pak. Setelah di jumper diapain? Dilihat di buku, dibaca, petunjuknya di buku. Nah, pemeriksaan di jumper yang ada kedipan Periksa lampu cek engine. Nah, baca. Nah, coba dibalik, dilihat dibalik. Nih, coba baca. Jika DTC 12 dan DTC 31 terdeteksi, cek engine berkedip 1 kali selama 0,5 detik dan berkedip 2 kali setelah 1,5 detik interval. Kemudian berkedip 3 kali setelah 2,5 detik interval dari DTC sebelumnya dan berkedip sekali, Pak. Nah, coba sekarang dilihat kedipannya berapa. Baru nanti sesuaikan dengan nih daftar data kerusakan yang ada di buku. Siap, Pak. Nah, coba sekarang di on lagi, dibaca data kerusakannya. Ayo, Siap. on lagi. Di on sambil bareng-bareng dibaca data kerusakannya berapa. Siap, 31, Pak. Oke, 31. Nah, langkah selanjutnya gimana? Nanti Langkah diperiksa. selanjutnya membaca tabel kode trouble diagnosis, Pak. Setelah kita temuin cek DTC masalahnya, langkah selanjutnya apa ya kira-kira? Mungkin di reset kali ini. Di reset Ada nggak ya? Di depan nih. di depan. Oh, ada nih memeriksa menghapus DTC. Nih, menghapus DTC. Aduh. Tapi gimana ya? Kalau langsung aja kita ke Pak Maruli untuk bertanya. Ayo saja. Enggak. Ya, gimana itu? Untuk sih, Pak, Ya, saya ingin bertanya tentang cara meriset DTC. ya di buku ada, petunjuknya Pak. ada. Gimana caranya di buku? Menghubungkan DS21 ke DLC3. Itu kan ada. Jadi cara menghapus data kerusakan itu ada dua cara. Coba. Yang pertama menggunakan scan. Nah, yang kedua itu manual. Cabut fuse EPI selama 15 detik. Cabut fuse EPI selama 15 detik. Nah, nanti cabut fuse EPI-nya, lihat ditutup fuse blocknya itu ada fuse EPI. Coba, ayo dicabut. Ayo dicabut dulu fuse EPI-nya selama 15 detik. Selama Ayo 15 detik. duduk aja itu di situ tempatnya. Nah, ada alatnya di situ.
Oke, fuse happy sesuai dengan urutan. Tekan yang kencang. Nah, 15 detik. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Pasang. Oke, coba dipasang. 15 detik. Dipasang. Alatnya dikembalikan biar enggak ini kececer. Ayo coba Ibnu dikontak dulu. Dikontak, dilihat udah normal apa belum. Gimana? Nah, ini masih ada problem nih, belum. Masih ada problem, Pak? Belum, dia harus satu gitu. Matiin dulu kontaknya. Kontaknya matiin lagi, ditekan dikit sampai off. Nah, fuse happy-nya berarti kurang pas cabutnya. Yang mana yang dicabut tadi? 15 ampere fuse happy. Nih. Caranya itu happy 15 ampere. Fuse happy-nya itu dicabut. Di sini ada klip. Ya, klipnya ini kamu cabut fuse happy-nya yang 15 ampere. Tuh, taruh di sini biar aman. Hitung Ibnu. 1, 2, 14, 15, Pak. Oke, 15 detik. Tadi temannya ngitungnya terlalu cepat. Nah, ini kira-kira baru 15 detik. Baru kamu pasang, harus sesuai lagi ke tempatnya. Nah, ditekan. Kembalikan klipnya ke tempatnya. Ya, harus hati-hati. Sorry. Nah, sekarang coba di on, dibaca lagi. Siap, Pak. Oke. Coba di on, dia langsung kedip gitu. Nah, Siap. itulah normal. Tet. Kedipannya itu satu-satu. Ya, Siap, Pak. kedipannya satu-satu. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang Pesannya. kerusakan itu coba dibuktikan menggunakan scan. Kan ada alat scan tuh. Nah, relay tadi udah dipasang. Sudah, Pak. Udah tempatnya posisi udah bagus. Nah, sekarang coba di tes kendaraannya. Starter, duduk aja. Nah, sekarang bisa bagus kan? Tepuk tangan dong. Oke, setelah dia hidup, apa yang terjadi? Mesin normal nggak? Nah, kira-kira kalau mesin, ini kan mesinnya bergetar nih. Tuh. Oke, dimatikan dulu. Nah, setelah dia hidup, ya udah berhasil mesin hidup, tapi ditemukan masalah baru, mesinnya getar. Nah, silakan analisa lagi sesuai yang di kelas itu. Kalau bergetar itu bisa saja karena pengapiannya ada yang bermasalah, atau Mesinnya dibakar. bahan bakarnya ada masalah, kan gitu ya. Silakan dicek nanti caranya gimana, ayo melalui itu buku. Oke, ayo. Gimana tadi hasil scannernya? Ada yang ditemukan masalahnya? Apa tuh? Udah dipasang? Ayo dipasang, ayo coba dipasang. Pasang dulu. Sudah, Pak. Oke, coba dihidupkan sekarang. Gimana? Coba dipegang mesinnya, udah normal belum? Ternyata Udah, mesin udah normal ya? sudah normal, Pak. Oke, tepuk tangan dong, mesinnya udah normal. Nah, sekarang alat-alatnya dirapikan ya. Siap, Pak. Nanti dibuat itunya, hasil laporannya. Ayo. Oke, baik. Sebelum kita menyampaikan hasil kesimpulan, tadi yang APD udah diisi kan? Oke, karena udah diisi, Bapak persilakan untuk setiap kelompok itu menyampaikan kesimpulan prakteknya. Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan. Siapa? Oke, sekarang saudara menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan dari label yang kami terima, yaitu mesin hidup tetapi lampu cek engine menyala dan landing kasar.
Setelah kami periksa menggunakan cara manual yaitu menjumper, ditemukan masalah pada sensor MAP dan ignition coil. Setelah kami periksa, soket sensor MAP dan ignition coil lepas. Lalu kami memasang kedua soket tersebut dan meriset masalah pada mobil dengan cara melepas fuse EV selama 15 detik. Setelah itu, kami periksa kembali menggunakan scanner agar hasil yang didapat lebih ketat. Dan ternyata tidak ditemukan masalah apapun dan mesin sudah kembali normal. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sebelum kita mengakhiri kegiatan untuk hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Coba Ibnu. Terima kasih atas waktunya Pak. Karena pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan cukup menarik bagi kami pelajari. Berkat pembelajaran hari ini, kami jadi tahu bagaimana cara menganalisa dan memperbaiki trouble pada sistem EV, dan kami juga tahu nih bagaimana cara pemeriksaan secara schedule dan pemeriksaan menggunakan jumper atau pemeriksaan manual. Nah, hanya saja waktu yang kita dapat di pembelajaran hari ini cukup singkat. Semoga kedepannya agar lebih diperpanjang lagi untuk hasil yang lebih maksimal untuk kita semua. Itu aja sih Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih saudara itu. Tepuk tangan dulu buat itu. Nah, baik, Bapak simpulkan di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini adalah menganalisa dan memperbaiki. Itu suatu hal yang sangat menarik dan sangat penting manfaatnya. Nah, harapan Bapak jangan berhenti hanya di hari ini, nanti diulang lagi, tambah dipahami. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, silakan tanya sama Bapak ya. Siap Pak. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita adakan evaluasi penilaian ya. Bapak udah berikan link kan? Siap Pak. Nah, coba sekarang linknya dibuka di handphone, menggunakan handphone aja. Coba dibuka linknya. Ada yang udah terbuka bisa? Sudah Pak. Coba, Indra. Ada kelihatan soal? Sudah Pak, kelihatan Pak. Nah, ada pengisian nama di atas. Ada Pak. Pengisian nama kamu, nama di atas. Nah, nanti nama peserta didik diisi ya. Kelasnya, terus hari tanggal 18 hari ini ya. Coba Pak. Tanggal 18. Nah, diisi, dikerjakan ya, kira-kira 30 menit ya. Oke, Bapak rasa udah cukup waktu untuk mengerjakan soal teorinya ya. Iya Pak. Semua udah selesai? Sudah Pak. Oke, nanti untuk hasil penilaiannya Bapak informasikan berikutnya ya. Nanti Bapak bisa di di Google Class. Nah, untuk penilaian praktek dari Bapak lakukan pengamatan, keaktifan atau kerjasama pada kelompok secara individu. Itu untuk penilaian prakteknya ya. Nah, selanjutnya itu untuk materi selanjutnya ya, kita nanti mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar diesel common rail. Ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti kalau bisa akan Bapak kirim link LKPD atau modulnya ya, dipelajari dulu, baru biar kita nanti lebih mudah melakukan proses pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin sebelum Bapak akhiri, sebelum kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, terutama proses pembelajarannya, bisa bermanfaat ya buat kalian, dan pesan Bapak itu tetap semangat, belajar terus biar pengetahuannya bertambah ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya di awal sudah dibuka dengan doa, sekarang juga ditutup kegiatan itu dengan doa. Saudara Indra, ketua kelas, Bapak persilakan. Untuk materi kegiatan hari ini, apa baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Saudara Indra. Nanti sebelum kita pulang dirapikan kembali ya. Dan terus